Oke, ya kita kembali lagi ke sesi podcast kelima ya dari Ya, channel Service Excellent Resources. Ya, saat ini kita kedatangan tamu istimewa dengan Bapak Muhammad Yusriansyah atau bisa dipanggil dengan Pak Ryan saja Pak ya. ya Rian aja Pak. Pak Rian, oke baik. Ya, Ya, jadi Pak Rian dan juga mungkin yang pemirsa, ya, elah pemirsa lagi. Mungkin yang kebetulan melihat di channel YouTube saya dan di LinkedIn, kita akan membahas untuk temanya itu adalah how to build service culture leadership to winning the competition gitu ya. Wah, kelihatannya berat begitu, tapi berat-berat enggak sih, tergantung ya. Kita apa namanya, saya dan Pak Ryannya nanti expert kita ini nanti sharing begitu. Mungkin silakan, mungkin Pak Ryan boleh sekedar introduction Pak, memperkenalkan diri. Silakan Pak Ryan. halo, selamat pagi pemirsa sekalian eh, yang ada di channel ini, yang menonton channel ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusriansyah, biasa dipanggil Rian. Saya sebelumnya pernah bekerja di eh, Dana, ya, di PT ISP Debit Indonesiaku sebagai Customer Service Lead. Dari situ memang saya punya banyak experience yang berkaitan dengan uh, culture, ya, di mana sebenarnya kalau dilihat seorang employee ataupun leader gitu ya, itu juga memang harus benar-benar bisa menjadi agent of culture gitu, terutama culture dalam membangun uh, value, membangun sistem kerjanya seperti apa, prosesnya seperti apa, dan sebagainya. Dan itu memang saya rasakan sekali, di mana itu juga memang bisa berimpact kepada satisfaction employee, dan juga bisa berimbas kepada customer experience itu sendiri yang menggunakan jasa services daripada perusahaan. Seperti itu, Pak Diso. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Ryan. Wah, Ya, luar biasa ini. Ya, jadi betul ya, seperti tadi yang sempat Pak Ryan paparkan tadi. Jadi pentingnya service culture ya tadi ya. Jadi ada berbagai macam dimensi lah ya, katakanlah begitu Pak ya. Jadi ada ya, customer experience-nya dan juga employee experience mungkin ya Pak ya. Customer service betul. tim dari timnya begitu, dan juga dari sisi perusahaannya begitu. Mungkin sebelum sampai kepada lebih kita explore Pak pentingnya service culture, mungkin kalau Ya, misalnya kita boleh ya sekedar apa gambarkan ya, ibarat seperti bangunan begitu Pak ya. Jadi ya, ada atap begitu, lalu ada penyangganya dan ada fondasinya begitu Pak ya. Nah, sebelum sampai pentingnya service culture, menurut Pak Rian ya, kalau misalnya di bangunan tadi, service culture itu berada di mana kira-kira Pak Rian? ya. eh, itu self culture itu sebenarnya suatu hal yang betul-betul sangat penting, ya, sangat Ya, penting. Kenapa? Itu merupakan salah satu kunci eh, kesuksesan sebuah perusahaan dalam membentuk sebuah lingkungan kerja yang benar-benar sehat, efektif, dan kompetitif dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau ditinjau dari sebuah bangunan gitu ya, kalau kita ibaratkan seperti itu. Nah, aspek service culture ini berada pada posisi uh, atap gitu ya, yang paling kuat gitu, yang paling tinggi gitu. Nah, namun dalam uh, perjalanannya, dalam juga prosesnya, service culture ini juga ditunjang oleh beberapa hal yang juga sangat penting dalam membangun sebuah culture ataupun value di perusahaan. Yang pertama itu seberapa kuat leadership yang ada dalam sebuah perusahaan itu sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang leader, leader itu harus mempunyai sebuah strategi yang baik, efektif, dan visible untuk dijalankan. Kemudian dia harus leading by example. Bagaimana dia menjadi contoh bagi timnya di perusahaan tersebut, memberikan sebuah atau mendemonstrasikan
uh, hal-hal yang menjadi visi misi perusahaan, sehingga bisa tersampaikan dengan baik kepada tim-timnya gitu ya. Nah, seorang leader yang baik juga bisa memberikan atau mengempower timnya supaya bisa lebih mengembangkan apa yang menjadi talenta, apa yang menjadi kreativitas uh, employee atau karyawan tersebut untuk lebih mengeksplor hal-hal yang berhubungan sama visi dan misi perusahaan gitu. Nah, namun ada hal juga yang sangat penting kalau dilihat bagaimana supaya employee ini bisa lebih uh, bergerak maju, bisa lebih kreatif. Itu juga tidak lain tidak bukan juga harus benar-benar ditunjang oleh bagaimana seorang leader bisa memfasilitasi, memberikan uh, training gitu ya untuk continuous development ke depan supaya um, karyawan itu bisa semakin mengembangkan apa sih yang menjadi skillnya dia gitu ya, terkait juga sama pengetahuan skillnya dia dari bidang yang dia jalankan gitu, sehingga jadi lebih-lebih menguasai. Nah, faktor yang lain juga kalau kita mengacu kepada teori atau sampel sebuah bangunan tadi, yaitu adalah bagaimana juga kita dari service culture yang kita jalankan di sebuah perusahaan, kita juga bisa memberikan um, apa ya, kayak semacam uh, reward and rekognisi lah kepada employee-employee kita gitu, bahwa ketika sudah mereka menjalankan tugasnya dengan baik, selalu mengembangkan skill-skill mereka, uh, mencapai target yang sudah ditentukan gitu ya, sehingga memang itu juga perlu dihargai gitu. Dan yang terakhir, aspek customer feedback ini juga menjadi sangat penting sebenarnya. Kenapa? Karena memang di situ kita bisa mendengarkan apa yang kira-kira menjadi concern ataupun point of view-nya customer dari service yang kita berikan kepada mereka. Ada nggak hal-hal yang memang menjadi perhatian mereka gitu ya, supaya bisa betul-betul membentuk suatu atau mengembangkan lagi produk dan juga service yang sudah kita jalankan selama ini di perusahaan. Seperti itu, Mas Bisa. Iya, baik Pak Ryan. Jadi menariknya itu adalah tadi langsung muncul ya. Artinya adalah apa? Berbicara service culture berarti kental sekali faktor leadership berarti Pak Ryan ya. Jadi artinya tadi leadership itu yang pertama adalah dia mengempower, poin pertama mengempower, dan dia bagaimana visibility dari leadershipnya itu, kejernihannya ya, clarity-nya ya, jelas atau tidak ya di delivernya. Kedua adalah bagaimana menjadi lead by example ya. Dan ketiga, bagaimana kita bisa selain bukan hanya leadership, tapi juga bagaimana kita capture customer feedback-nya. Nah, kita mungkin bisa mulai dari sisi leadership ini ya. Ini pas sekali Pak ini. Jadi untuk service culture-nya. Kelihatannya tadi memang seperti dipaparkan oleh Pak Ryan itu kental sekali atau dominan sekali faktor people-nya Pak ya. Selain customer feedback tadi. Nah, Ya, kalau misalnya Pak, kalau misalnya berbicara leadership, leadership itu kelihatannya sangat soft skill Pak ya. Koreksi jika saya salah. Artinya apakah leadership itu sangat apakah itu intangible gitu. Artinya kan mengukurnya bagaimana? Oke, mengukurnya mungkin dari performance team. Oke, performance team. ya, Tapi karena ini culture, berarti kan performance team saja itu kelihatannya masih hanya salah satu dari culture ya Pak ya. Nah, mengukurnya bagaimana dalam kaitannya dengan leadership service-nya, service leadership-nya, mengukur leadership-nya ya, kualitas leadership-nya. Dan kedua adalah apakah hanya cukup dari mendrive leadership untuk mendrive service culture-nya ya, dari sisi middle manajemennya, atau dari sisi frontline, atau dari sisi manajemennya, bahkan starting point-nya dari mana. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak Aryan? ya. Terima kasih Pak. Jadi eh, kembali lagi tadi masalah leadership.
sebenarnya kalau kita berbicara leadership, ini tidak terlepas dari 4 hal sih Pak, yang kalau yang saya pelajari ya dari pengalaman yang saya dapat. Sebenarnya kan tadi pertanyaan gitu ya, apakah leadership Iya, ini betul-betul bisa menjadi uh, strong point yang memang iya, untuk mengembangkan service culture itu service sendiri. culture, betul. Sebenarnya kalau dilihat bahwa leader-leader ini adalah satu, dia memang uh, yang dapat membawa service culture yang sudah ditetapkan oleh manajemen itu kepada seluruh employee gitu ya. Bagaimana dia bisa menjadi sebuah agent of culture gitu. Nah, untuk mensupport ini memang ditinjau dari bisa dilihat dari 4 hal. Iya, Yang pertama adalah seberapa clear dia punya direction ataupun instruction gitu ya, ataupun visi yang disampaikan gitu. Nah, untuk menunjang hal itu memang perlu leading by example. Jadi dia harus menunjukkan, mendemonstrasikan, memberikan contoh yang memang itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat efektif dan bisa ataupun mudah untuk dijalankan oleh setiap karyawan. iya, Nah, yang kedua, bagaimana juga seorang leader dia bisa memberikan uh, atau melakukan monitoring dan coaching dari set goals gitu tadi ya, iya, direction ataupun instruction yang dia berikan, itu apakah ada hal-hal yang memang um, belum bisa dijalankan ataupun mungkin tidak visible gitu ya. iya, Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah ini lebih kepada aspek people-nya. Bagaimana seorang leader bisa mensupport tim-timnya, entah mungkin ada yang berkaitan sama masalah skill ataupun masalah-masalah di luar skill gitu ya. Itu iya, juga menjadi suatu faktor penunjang untuk memberikan support untuk menaikkan kembali misalkan motivasi kerja ataupun semangat gitu ya untuk mencapai goals yang sudah ditentukan. iya, Nah, yang terakhir itu yang keempat ini memang fase yang betul-betul yang diidam-idamkan oleh semua leader gitu. Bagaimana ada yang namanya delegate gitu ya atau delegating iya, kalau bahasa saya. Jadi delegating ini um, ketika dari aspek 1, 2, 3 itu sudah betul-betul dijalankan dengan efektif gitu ya dan terukur, iya, delegating ini ibaratnya kita tinggal menikmati hasil gitu, mm-mm, Mas Diso. iya, Hasilnya apa? Artinya ketika suatu saat leader mempunyai tugas baru atau direction baru, instruksi dan sebagainya iya, yang dalam dalam cakupan service culture tersebut ya. Nah, iya, itu si employee ini atau tim ini juga bisa dengan mudah melakukan hanya dengan sedikit instruksi. iya, Artinya kalau dari awal tadi mungkin banyak instruksi, dikasih contoh dan segala macam, iya, tapi dengan delegating parameter ini atau aspek itu dia apa ya? Hanya dengan sedikit arahan karyawan tersebut sudah tahu dia mesti ngapain gitu. Gitu. Karena memang itu apa namanya dibentuk oleh leader tersebut sebagai agent of culture untuk memberikan arahan tersebut sampai ke level bawah. Gitu. Nah, kalau berbicara service culture, leadership sebenarnya bukan hanya salah satu faktor ya, tapi kalau dilihat bahwa hal-hal yang berkaitan sama apa ya kejelasan visi dan misi perusahaan tersebut. Kadang-kadang gini yang kita alami juga, terutama saya gitu. Kadang visi dan misi perusahaan itu dari mulai top manajemen sampai ke bawah itu juga tidak clear sebenarnya gitu. Karena kalau kita berbicara indikator performance itu kan turunannya ke situ ya Mas Diso ya. Jadi itu tidak benar-benar clear sampai ke bawah, tidak jelas sehingga memang dari apa ya pihak-pihak atau karyawan yang akan mengeksekusi hal tersebut juga mengalami kebingungan. Makanya tadi memang perlu di cover dengan 4 hal tadi gitu. Seberapa kuat seorang leader gitu. Nah, jadi eh,
service culture kembali lagi tadi bahwa satu mungkin ditinjau dari seberapa kuat seorang leader gitu ya sebagai agent of culture, kemudian juga di situ harus bisa mempunyai clear visi dan misi dari perusahaan dari top manajemen sampai ke bawah gitu ya. Ekspektasinya apa ini kembali lagi kalau untuk visi dan misi termasuk juga ekspektasinya itu apa gitu. Karena saya sendiri juga mengalami ketika berhadapan sama leader yang tidak jelas ekspektasinya apa, ini udah otomatis secara goals, mungkin visi dan misi juga tidak jelas gitu. Karena dia memang mungkin bisa aja hanya untuk apa namanya tidak paham ataupun bisa saja untuk mencari kesalahan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana ada apa selain leader, kemudian clear visi dan misi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengenai bagaimana perusahaan itu tetap melakukan inovasi ataupun berinovasi. Ya. Selalu mencari apa yang menjadi tren terbaru, kemudian juga bisa melihat apa namanya VOC misalkan voice of customer, kira-kira dari situ apa yang bisa dikembangkan lagi oleh perusahaan untuk menciptakan service ataupun produk yang lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir ini kalau menurut saya bagaimana service culture itu bisa terbentuk dengan kita um, uh, atau perusahaan bisa mengencourage setiap karyawan untuk menunjukkan kreativitasnya masing-masing gitu. Open mind bahwa apa namanya di perusahaan itu kan juga tidak hanya satu ataupun dua orang tapi banyak orang. Jadi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan sama pengembangan perusahaan bisa ditingkatkan melalui kreativitas masing-masing karyawan, mengeluarkan ide-ide baru gitu ya yang mungkin belum pernah dilakukan dan menerima hal tersebut dengan baik, kenapa enggak gitu. Gitu sih Mas Ya, Gisel. wow. Jadi kalau saya mendengar tadi paparan dari Pak Ryan ya, jadi kalau misalnya yang pertama tadi, yang ada clear direction, coaching and monitoring, leader support team, delegating, nah itu lebih kelihatannya kalau bahasa versi saya itu memang seperti people levelnya ya, atau employee levelnya. Tapi kalau misalnya seperti vision, visi misi, clarity-nya tadi ya, dan juga VOC itu mungkin bisa pada sisi manajemen level lah, atau corporate level lah. Nah, berarti kedua hal ini kan memang harus berjalan bersamaan mungkin ya Pak Ryan ya. Nah, Ya. bagaimana meng-link and match dua hal ini Pak Ryan? Mungkin ini sebagai paparan terakhir ini Pak ya, karena memang ini agak dibatasi waktu. Zoom-nya ini Pak. Tapi ya, Ya, sekalian kesimpulan Pak ya. Jadi link and match-nya supaya semua berjalan dan service culture-nya kan terimplementasi dengan smooth begitu Pak. ya, ya, thank you. Ini kalau untuk menghubungkan antara kedua hal ini sebenarnya bagaimana apa ya kita bisa mempunyai satu strategi yang bisa menghubungkan antara kedua hal ini, yaitu kalau menurut saya ada yang namanya sharing indicator performance gitu. Oke. Gitu. Kadang contohnya gini, kalau misalkan kayak uh, apa misalkan untuk yang berhubungan sama customer itu kayaknya cuman KPI yang hanya dimiliki oleh CS doang misalkan gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dihubungkan um, uh, dari berbagai macam divisi yang terkait di perusahaan sehingga memang mereka juga mempunyai sense of awareness di situ. Karena apa? Ketika kita mengconnect, menghubungkan gitu ya atau meng-matchkan indikator performance, contoh kayak misalkan NPS dan sebagainya. Nah, di situ nanti sebagai salah satu bentuk penjabaran service culture juga kelihatan gitu kan. Sehingga tidak hanya tertumpu pada satu divisi tertentu, tapi juga menjadi suatu tanggung jawab bagi divisi yang lain untuk apa ya, achieve goals yang sudah ditentukan gitu. Nah,
hal yang selanjutnya juga bisa dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengempower employee itu untuk juga bisa tidak hanya berada pada tataran melaksanakan tugas, mengerjakan apa yang diberikan oleh leadernya, tapi dia juga bisa memberikan atau membuat sebuah keputusan sehingga tadi kalau kembali kepada aspek delegating tadi bisa dengan mandiri membuat sebuah keputusan-keputusan yang cukup strategis sehingga juga bisa membantu